warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ira Nur Mariam. Saya pendamping PKH Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Pada kesempatan ini, saya akan memperagakan modul 3 Kesehatan dan Gizi, sesi 2 Pentingnya Gizi untuk Ibu Menyusui dan Balita, langkah 5 Kunjungan ke Posyandu, poin E sampai G. Selamat menyaksikan. Udah lihat filmnya? Ya. Iya. Ngerti nggak maksud filmnya menyampaikan apa aja? Paham? Bisa diterima, Bu? Bisa. Bisa, baik. Kalau bisa, coba saya mau nanya nih. Yang bisa angkat tangannya ya. Apa saja yang biasanya dilakukan di posyandu? Coba yang mau jawab, acungkan tangannya. Baik, terima kasih. Ibu Dede mau menjawab ya. Bu Dede, ya sebentar. Bu Dede punya balita? Punya, iya. Ya, kalau di posyandu itu biasanya apa saja yang dilakukan, Bu Dede? Menimbang perkembangan anak. Menimbang menimbang berat badan anak. Bagus. Apalagi selain menimbang berat badan, siapa lagi yang mau nambahkan? Oh iya, Bu Ani dulu, Bu Am dulu nih. Bu Ani dulu, boleh Bu Ani dulu. Silakan Bu Ani, biasanya apa aja yang dilakukan di posyandu, Bu Ani? Imunisasi, bagus. Apalagi selain imunisasi? Ya, Bu Am, apa jawabannya? Mengukur tinggi badan Ya. dan memberikan vitamin A. Vitamin A, iya bagus. Terima kasih, jawabannya luar biasa ya. Kebetulan memang ibu-ibu ini kebanyakannya kader posyandu. Jadi ketika melihat film tadi itu, oh itu mah biasa, saya biasa melakukannya di posyandu gitu ya Bu ya. Nah, pertanyaan kedua, mengapa anak perlu dibawa ke posyandu Bu? Dari film itu, mengapa anak perlu dibawa ke posyandu? Untuk mengetahui tumbuh kembang anak, Iya. untuk mengetahui berat badan anak, Iya. naik turunnya, Iya, bagus. dan untuk mengetahui imunisasinya sudah lengkap atau belum. Bagus. Terima kasih Bu Ani, jawabannya luar biasa sekali ya, sangat menjadi alasan mengapa sih anak perlu dibawa ke posyandu. Nah itu ya Bu ya, selain anak juga kalau sekarang posyandu itu terpadu, betul nggak Bu? Betul. Biasanya kalau di posyandu itu selain nimbang berat badan, ukur tinggi badan, ngasih vitamin anak, juga bagi ibu hamil itu bisa berkonsultasi dengan bidan desa. Ya nanti ibu nggak harus jauh-jauh ke rumah bidan atau ke puskesmas, bidannya yang datang ke sini ke posyandu. Ya. Kalau saya verifikasi juga suka bertemu dengan bidan desa dan berbincang-bincang tentang apakah anak-anak dari KPM PKH yang balita suka ke posyandu, tapi alhamdulillah untuk di daerah sini ibu-ibunya patuh dan mematuhi aturannya ya Bu ya. Komitmen kita yang punya balita itu kan harus memeriksa kesehatan, memeriksa tinggi badan anaknya ke posyandu untuk mengetahui tumbuh kembang anak. Iya. Nah, ibu-ibu di sini ibu-ibu kalau mau tahu lebih lanjut tentang masalah posyandu, ibu-ibu bisa dibaca di buku pintarnya ya, halaman 37 dan halaman 38. Halaman 37 untuk imunisasi dan pemberian vitamin A, dan untuk halaman 38 itu untuk pemenuhan gizi perkembangan anak. Coba siapa yang mau bantu saya baca tentang imunisasi halaman 37? Siapa? Coba. Saya, Bu. Oh iya Bu Am, silakan buku pintarnya dibaca. Jadwal imunisasi 0 sampai 7 hari HBO, 1 bulan BCG polio 1, 2 bulan DPT HB HIB 1 polio 2, 3 bulan DPT HB HIB 2 polio 3, 4 bulan DPT HB HIB 3 polio 4 IPV, 9 bulan campak, 18 bulan DPT HB HIB lanjutan dan campak lanjutan. Iya, bagus. Vaksin mencegah penularan penyakit hepatitis B dan kerusakan hati, BCG, TBC, tuberkulosis yang berat. Polio IPV, polio yang dapat menyebabkan lumpuh layuh pada tungkai dan atau lengan. DPT HB HIB, difteri yang menyebabkan penyumbatan jalan napas, batuk rejan atau batuk 100 hari. Tetanus hepatitis B yang menyebabkan kerusakan hati. Infeksi HIB menyebabkan meningitis atau radang selaput otak. Campak yang dapat mengakibatkan komplikasi radang paru, radang otak, dan kebutuhan.
Imunisasi melindungi dari penyakit, mencegah kecacatan dan kematian. Beri anak kapsul vitamin A. Vitamin A untuk meningkatkan kesehatan mata dan pertumbuhan anak. Mintalah kapsul vitamin A pada bulan Februari dan Agustus di Posyandu. Ada 2 jenis kapsul vitamin A. Kapsul biru untuk anak umur 6-11 bulan. Berikan 1 kali dalam setahun. Kapsul merah untuk anak umur 1-5 tahun. Berikan 2 kali dalam setahun. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Am. Jelas sekali ya. Itu di sana ada panduan tentang imunisasi, pemberian imunisasi ya Bu ya. Jadi kalau Ibu punya balita di sana dibuka-buka, barangkali nanti ada anak Ibu yang belum imunisasinya atau yang terlewat imunisasinya, coba dilihat lagi. Nah, kemudian untuk pemenuhan gizi perkembangan anak, ini bisa dilihat di buku pintar halaman 38. Siapa yang mau mencoba membantu saya membacakannya? Silakan, siapa? Ya, Bu. Oh iya, Ibu Siti Sophia, silakan. Pemenuhan kebutuhan gizi dan perkembangan anak. Ya. A. Kebutuhan gizi bagi umur 0-6 bulan. Kebutuhan gizi pada bayi usia 0-6 bulan cukup terpenuhi dari ASI, ASI eksklusif. Berikan ASI yang pertama keluar dan berwarna kekuningan, kolostrum. Jangan beri makanan minuman selain ASI. Susui bayi sesering mungkin. Susui setiap bayi menginginkan paling sedikit 8 kali sehari. Jika bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan. Lalu susui dengan payudara kanan dan kiri secara bergantian. Susui sampai payudara terasa kosong, lalu pindah ke payudara sisi lainnya. Susui anak dalam kondisi menyenangkan, nyaman dan penuh perhatian. Dukungan suami dan keluarga penting dalam keberhasilan ASI eksklusif. B. Perkembangan bayi umur 0-6 bulan. Stimulasi bayi 0-3 bulan dilakukan oleh keluarga. Sering memeluk dan menimbang bayi dengan penuh kasih sayang. Gantung benda berwarna cerah dan bergerak dan bisa dilihat bayi. Tatap mata bayi dan ajak tersenyum, bicara dan bernyanyi. Pendengaran musik suara kepada bayi. Mulai 3 bulan bawa bayi keluar rumah, memperkenalkan lingkungan sekitar. Iya, terima kasih Bu Siti Sophia telah membacakan sebagian dari materi yang ada di buku pintar tentang pemenuhan kebutuhan gizi dan perkembangan anak. Sisanya dibaca di rumah ya Bu ya. Nah, itu panduan ibu-ibu semuanya dalam mengurus bayi dan balita serta pemenuhan kebutuhan gizinya. Baik, ibu-ibu, di sini kita akan membahas flip chart ya Bu, tentang layanan di Posyandu. Nah, ibu-ibu tolong perhatikan sini ya. Layanan di Posyandu yang pertama, mendapat informasi dan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak balita. Ini ibu mendapatkan informasi nggak di Posyandu? Dapat ya. Jadi kan ibu tahu nih anak ibu sehat atau enggak, tinggi badannya naik atau enggak, berat badannya naik atau enggak gitu ya. Di sini ibu dapat informasi. Yang kedua, memantau pertumbuhan anak balita sehingga tidak menderita gizi kurang atau gizi buruk. Jadi kan terlihat dari KMS ya, apakah naik, turun, di bawah garis merah, di atas garis merah, seperti itu ya Bu ya. Selanjutnya yang ketiga, mendapatkan kapsul vitamin A. Nah, saya mau nanya nih sama kader, vitamin A itu biasanya di Posyandu dikasihnya per bulan apa aja? Bulan Februari dan Agustus. Betul. Biasanya sekalian ukur tinggi badan tuh ya Bu ya. Ya. Sekarang yang poin keempat, memperoleh imunisasi lengkap. Pertanyaan saya, di Posyandu yang ada di Desa Pawindan ini
bayi balita itu yang harusnya mendapat imunisasi, apakah bisa melayani imunisasi, Bu, dari posyandu? Bisa. Berbayar tidak? Tidak ya. Bagus, karena itu merupakan fungsi dari posyandu. Sekarang poin yang kelima, pemantauan berat badan ibu hamil dan memperoleh tablet tambah darah serta imunisasi tetanus toxoid atau TT. Di kita bisa nggak ini? Ada imunisasi tetanus kalau di pertemuan posyandu? Ada. Juga dikasih TTD gratis atau bayar? Gratis. Bagus. Nah sekarang yang keenam, ibu nipas memperoleh kapsul vitamin A dan tablet tambah darah. Ini biasanya kan sekarang mah wajib melahirkannya nggak boleh di rumah bidan ya, harus di pusat pelayanan kesehatan kayak di puskesmas. Ini pasti sudah include, udah termasuk gitu, include-nya punya sudah termasuk vitamin A dan tablet tambah darah. Nah, di sini bawa anak ke posyandu tiap bulan hingga usia 6 tahun. Jadi kalau kemarin tuh anak saya ketika umur 6 tahun karena memang patuh posyandu ya Bu, diberi penghargaan berupa medali yang isinya ya ucapan terima kasih dari posyandu karena anak saya itu sudah lulus posyandu sampai umurnya, sebetulnya kalau lulus posyandu tuh bukan 5 tahun ya, tapi karena memang komitmen kita sebelum masuk ke SD itu kalau di PKH mah sampai usia 6 tahun itu harus wajib ke posyandu. Nah, itu tolong diterapkan ya Bu bagi ibu-ibu yang memiliki anak-anak balita, bayi dan balita. Ibu-ibu, setelah tadi kita membahas flip chart tentang layanan di posyandu, nah sekarang saya akan membaca atau menyampaikan pesan kunci manfaat posyandu bagi masyarakat ya Bu. Yang pertama, memperoleh kemudahan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak balita. Yang kedua, pertumbuhan anak balita terpantau sehingga tidak menderita gizi kurang atau gizi buruk. Yang ketiga, bayi dan balita mendapatkan kapsul vitamin A. Dan yang keempat, bayi memperoleh imunisasi lengkap. 5. Ibu hamil akan terpantau berat badannya dan memperoleh tablet tambah darah serta imunisasi tetanus toxoid atau TT. Yang keenam, ibu nipas memperoleh kapsul vitamin A dan TTD. Apa TTD tadi, Bu? Tablet tambah darah. Tablet tambah darah. Pinter. Yang ketujuh, memperoleh penyuluhan kesehatan terkait kesehatan ibu dan anak. 8. Apabila terdapat kelainan pada bayi, anak balita, ibu hamil, ibu nipas, dan ibu menyusui dapat segera diketahui dan dirujuk ke puskesmas. Terakhir, ke-9, dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang kesehatan ibu hamil, bayi, dan balita. Peragaan materi dari saya, modul 3 kesehatan dan gizi. Sesi 2, pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita. Langkah 5, kunjungan ke posyandu. Poin E sampai G. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.